Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita diberikan yang baik-baik dan terbaik buat kita semua di dunia dan akhirat. Amin amin. Ya Robbal Alamin. Kisah Abu Nawas dan kebahagiaan sederhana. Pada suatu pagi yang cerah di kota Baghdad, Abu Nawas memutuskan untuk berjalan-jalan di pasar. Seperti biasa, pasar yang ramai dan penuh dengan warna-warni barang dagangan menarik perhatian siapapun yang melintas. Pedagang-pedagang yang sibuk menawarkan barang-barang mewah seperti kain sutra, perhiasan emas, dan rempah-rempah langka kepada pembeli yang tampaknya mampu membelinya. Suasana pasar penuh dengan keramaian, suara tawar-menawar, dan hiruk-pikuk orang yang berlalu lalang. Abu Nawas, yang sedang berjalan dengan tenang bersama temannya, tidak tampak terkesan dengan barang-barang mewah yang dipamerkan. Matanya melintas dari satu toko ke toko lain. Namun ia tidak berhenti untuk melihat-lihat barang yang dijual. Temannya yang ikut berjalan bersamanya merasa penasaran dan bertanya, "Abu Nawas, kenapa kamu tidak tertarik untuk membeli barang-barang itu? Mereka terlihat sangat indah dan pasti bisa membuat hidup lebih bahagia." Abu Nawas tersenyum dengan bijak, lalu menjawab, "Memang, banyak orang yang percaya bahwa kebahagiaan datang dari benda-benda mewah yang mereka beli. Namun, aku merasa bahwa kebahagiaan sejati tidak bisa dibeli dengan uang. Kita seringkali menghabiskan waktu dan tenaga kita mengejar hal-hal materi yang hanya memberi kepuasan sesaat." Temannya masih terlihat bingung, tidak sepenuhnya memahami apa yang dimaksud oleh Abu Nawas. Lalu, jika bukan barang-barang mewah itu yang bisa membawa kebahagiaan, apa yang sebenarnya bisa membuat kita bahagia? Abu Nawas berhenti sejenak dan melihat sekelilingnya. Di dekatnya, seorang pedagang tua sedang duduk di bawah pohon sambil menyeruput secangkir teh hangat. Beberapa anak kecil terlihat berlarian dengan riang di sekitar para pedagang, dan pasangan suami istri tampak berbincang sambil tertawa kecil. Semua pemandangan itu memberi kesan kedamaian yang sederhana. Abu Nawas menatap temannya dan berkata dengan tenang, "Lihatlah mereka, kebahagiaan sejati bisa ditemukan dalam hal-hal sederhana. Kebahagiaan itu seperti secangkir teh hangat yang kita nikmati bersama teman lama, seperti tawa anak-anak yang tidak terbebani oleh dunia, atau berbincang dengan orang yang kita sayangi di bawah naungan pohon rindang. Semua itu tidak memerlukan uang, tidak ada harga yang bisa ditentukan untuk kebahagiaan seperti itu." Temannya terdiam, berpikir tentang apa yang baru saja dikatakan oleh Abu Nawas. Abu Nawas melanjutkan, "Kebahagiaan bukanlah tentang memiliki banyak barang, melainkan tentang mampu merasa puas dan bersyukur atas hal-hal sederhana yang kita miliki. Ketika kita bisa menikmati momen-momen kecil, ketika kita bisa tertawa bersama orang yang kita cintai, itu adalah kebahagiaan yang tidak akan pernah pudar, meskipun waktu terus berjalan." Mereka pun melanjutkan perjalanan mereka dan menemukan sebuah warung teh sederhana di pinggir jalan yang terlihat nyaman dan tidak terlalu ramai. Abu Nawas mengajak temannya untuk masuk dan duduk di bawah naungan pohon besar yang rindang. Mereka memesan 2 cangkir teh hangat, lalu duduk dengan tenang sambil menikmati secangkir teh. Warung itu penuh dengan orang-orang yang juga menikmati waktu mereka. Namun tidak ada yang tampak berfokus pada apapun selain momen itu sendiri. Beberapa orang saling bertukar cerita, tertawa ringan, dan menikmati teh mereka dalam suasana yang penuh kedamaian. Abu Nawas melihat semua itu dengan senyum kecil di wajahnya. "Kita terlalu sering berlari mengejar apa yang kita pikir akan membuat kita bahagia," kata Abu Nawas, memecah keheningan. Kita mungkin mendapatkan apa yang kita inginkan, tapi seringkali kita lupa untuk menikmati apa yang sudah kita miliki. Temannya, yang sebelumnya masih terjebak dalam pemikiran tentang kebahagiaan material, kini mulai merasa ada sesuatu yang berbeda dalam kata-kata Abu Nawas. Ia memandang secangkir teh yang sedang ia pegang dan merasa kesederhanaannya membawa ketenangan yang sulit ia dapatkan di tempat lain. "Tahukah kamu," lanjut Abu Nawas, "kebahagiaan sejati bukanlah tentang berlari mengejar sesuatu yang tidak pasti. Kebahagiaan sejati datang ketika kita berhenti sejenak, merenung, dan merasakan kebahagiaan yang sudah ada di depan kita. Seperti teh ini hangat dan sederhana, namun bisa memberikan kenyamanan luar biasa
jika kita menyadari betapa berartinya momen ini. Temannya tersenyum, mulai merasakan kedalaman makna dari kata-kata Abu Nawas. Mereka duduk bersama selama beberapa waktu, menikmati teh mereka dalam keheningan, berbincang tentang masa lalu, dan mengenang perjalanan hidup masing-masing. Ketika kita berbicara tentang kebahagiaan, kata Abu Nawas setelah beberapa saat, seringkali kita berpikir bahwa kebahagiaan itu harus besar dan mencolok. Tapi sebenarnya, kebahagiaan bisa ditemukan dalam hal-hal kecil dan sederhana, seperti tawa seorang teman atau percakapan ringan yang membuat hati merasa hangat. Temannya terdiam sejenak, merenungkan kata-kata Abu Nawas. Aku mulai mengerti, katanya pelan. Selama ini aku terlalu sibuk mengejar hal-hal besar, uang, harta, dan ketenaran. Padahal kebahagiaan sejati datang dari hal-hal yang tak terukur, yang tak bisa dibeli. Abu Nawas tersenyum lembut. Betul, kebahagiaan datang dari hati yang penuh rasa syukur, yang bisa menikmati hidup dalam segala kesederhanaannya. Bahkan dalam kesedihan, jika kita bisa menerima dan mensyukuri hidup, kita akan menemukan kebahagiaan yang lebih dalam. Mereka melanjutkan percakapan tentang banyak hal, tentang kehidupan, tentang cinta, dan tentang kebahagiaan yang datang dari dalam hati. Beberapa kali, mereka tertawa bersama, menikmati saat-saat kecil yang membuat mereka merasa lebih dekat satu sama lain. Saat hari mulai sore, matahari turun perlahan di balik bukit, memberikan cahaya keemasan yang lembut. Abu Nawas dan temannya merasa tenang, penuh dengan rasa syukur dan kebahagiaan yang sederhana. Mungkin, kata temannya, aku akan mulai menghargai lebih banyak hal-hal sederhana dalam hidupku. Aku ingin lebih banyak menikmati momen kecil, seperti yang kamu katakan. Abu Nawas mengangguk. Itulah kebahagiaan yang sejati. Tidak ada yang lebih berharga daripada hidup dengan kesadaran penuh, menikmati setiap detik yang diberikan, dan selalu bersyukur atas apa yang kita miliki. Setelah beberapa saat, mereka berdiri dan bersiap untuk melanjutkan perjalanan mereka. Namun, kali ini mereka tidak terburu-buru. Tidak ada rasa ingin mencapai tujuan tertentu, hanya menikmati perjalanan itu sendiri. Mereka berjalan perlahan di bawah cahaya senja, saling berbicara dan tertawa, merasa bahwa mereka telah menemukan kebahagiaan yang tidak perlu dicari, melainkan hanya perlu dirasakan. Terima kasih, Abu Nawas, kata temannya dengan tulus. Aku belajar banyak hari ini. Kebahagiaan ternyata sangat sederhana. Abu Nawas hanya tersenyum, mengangguk dengan bijak. Ingatlah, teman, kebahagiaan tidak datang dari luar, tapi dari dalam hati. Selama kita bisa mensyukuri apa yang kita miliki dan menikmati setiap detik hidup, kebahagiaan akan selalu ada. Mereka berjalan bersama, menikmati kebahagiaan yang sederhana, menyadari bahwa perjalanan hidup ini lebih bermakna jika kita menghargai setiap momen yang kita jalani. Kisah selanjutnya yaitu kisah Abu Nawas dan hidup seimbang. Pada suatu hari yang cerah, Abu Nawas sedang berjalan santai di pasar ketika ia bertemu dengan seorang temannya yang tampak terburu-buru. Temannya itu berjalan cepat dengan tatapan serius, seolah-olah dunia sedang mengejarnya. Abu Nawas menghentikan langkahnya dan memanggil temannya. "Hei, kenapa tampak begitu tergesa-gesa?" tanya Abu Nawas sambil tersenyum. Temannya berhenti sejenak dan menghela napas panjang. "Aku harus menyelesaikan banyak pekerjaan, Abu Nawas. Setiap hari aku bekerja tanpa henti untuk mencari uang dan memenuhi segala kebutuhan hidup. Aku tidak punya waktu untuk bersantai. Aku selalu sibuk." Abu Nawas menatap temannya dengan penuh perhatian. "Kehidupanmu penuh dengan pekerjaan, tetapi kamu lupa menikmati waktu untuk dirimu sendiri. Seperti apa hidupmu jika hanya diisi dengan pekerjaan dan kesibukan tanpa akhir?" tanya Abu Nawas. Temannya mengerutkan kening. "Aku harus bekerja keras untuk mendapatkan segalanya. Bagaimana aku bisa santai jika aku belum mencapai tujuan yang kuinginkan? Aku harus memenuhi semua kebutuhan keluargaku, dan aku harus memastikan masa depan kami terjamin." Abu Nawas mengangguk, menyimak dengan bijak. "Aku mengerti, teman. Tapi izinkan aku memberitahumu sesuatu yang penting.
Kehidupan yang seimbang itu lebih penting daripada sekadar mengejar materi. Jangan hanya terus-menerus mengejar pekerjaan, tanpa memberi ruang untuk dirimu sendiri. Temannya mendengarkan dengan seksama, meskipun masih tampak ragu. Apa maksudmu, Abu Nawas? Aku merasa tidak ada waktu untuk istirahat. Setiap menit berharga, dan aku tidak bisa membuangnya begitu saja. Abu Nawas tersenyum dan mengajak temannya duduk di sebuah bangku di dekat taman yang tidak jauh dari pasar. Mereka duduk, dan Abu Nawas mulai bercerita. Teman, lihatlah dunia ini. Semua makhluk hidup, baik manusia maupun alam, memiliki ritme tertentu. Matahari terbit dan terbenam dengan caranya sendiri. Tanaman tumbuh perlahan tapi pasti, dan burung pun terbang mencari makanan, lalu beristirahat di malam hari. Semua itu dilakukan dengan keseimbangan antara kerja dan istirahat. Jika mereka terus bekerja tanpa henti, mereka tidak akan bertahan lama. Begitu pula dengan hidup kita. Abu Nawas mengedarkan pandangannya ke sekitar taman. Lihat anak-anak yang sedang bermain di sana. Mereka tidak memikirkan pekerjaan atau uang. Mereka hanya menikmati saat ini berlari, tertawa, bermain. Mereka tahu bahwa hidup bukan hanya tentang apa yang kita kumpulkan, tapi juga tentang bagaimana kita menikmati setiap momen yang kita miliki. Temannya mulai merenung, namun masih merasa ragu. Tapi, bagaimana aku bisa begitu saja bersantai ketika pekerjaan menunggu? Jika aku tidak bekerja keras sekarang, bagaimana aku bisa memiliki masa depan yang baik? Abu Nawas menepuk bahunya dengan lembut. Aku mengerti, teman, bekerja keras itu penting. Tetapi yang lebih penting adalah memberi waktu untuk diri kita sendiri. Jika kita terus bekerja tanpa memberi waktu untuk bersantai, kita akan kehabisan energi dan semangat. Kehidupan yang berlebihan dalam satu sisi, baik itu bekerja, mencari uang, atau bahkan kesenangan, akan menciptakan ketidakseimbangan. Tanpa keseimbangan, hidup kita akan terasa seperti pekerjaan tanpa akhir yang tidak pernah kita nikmati. Temannya masih diam, mulai berpikir tentang kata-kata Abu Nawas. Abu Nawas melanjutkan, bayangkan jika kamu bekerja sepanjang hari tanpa tidur atau istirahat. Tubuhmu akan lelah dan rusak. Sama halnya dengan hidup ini, kita membutuhkan waktu untuk beristirahat, bercanda, berkumpul dengan teman-teman, atau menikmati alam. Itu adalah waktu untuk mengisi kembali energi kita, untuk meluangkan waktu bagi diri kita sendiri, dan untuk orang-orang yang kita sayangi. Temannya menatap Abu Nawas. Wajahnya mulai lebih santai dan terbuka. Jadi, apa yang harus aku lakukan, Abu Nawas? Aku merasa bersalah jika tidak bekerja sepanjang waktu. Abu Nawas tertawa kecil. Kamu tidak perlu merasa bersalah, teman. Hidup itu bukan tentang seberapa banyak yang bisa kamu kumpulkan, tetapi tentang bagaimana kamu menikmati perjalanan hidup itu. Cobalah untuk menyisihkan waktu setiap hari untuk hal-hal yang menyenangkan dan memberi ketenangan pikiran. Mungkin kamu bisa mulai dengan meluangkan waktu untuk berjalan-jalan sejenak, atau duduk santai dengan keluarga setelah bekerja keras. Kehidupan yang seimbang itu bukan berarti kamu harus berhenti bekerja, tetapi agar kamu tidak melupakan untuk menikmati hidup. Temannya mulai tersenyum. Mungkin kamu benar, Abu Nawas. Aku terlalu fokus pada pekerjaan dan lupa menikmati hidup. Aku akan mencoba untuk lebih seimbang. Abu Nawas tersenyum lebar. Itulah yang aku harapkan. Teman, ingatlah, hidup yang seimbang itu akan membuatmu lebih bahagia dan lebih produktif. Ketika kita memberi ruang untuk beristirahat dan bersenang-senang, kita kembali dengan semangat yang baru untuk bekerja lebih baik. Hari itu, temannya mulai menyadari bahwa hidup yang penuh dengan kesibukan tanpa henti akan membuatnya kelelahan, baik fisik maupun mental. Ia mulai merencanakan waktu-waktu istirahat dan bersenang-senang untuk dirinya sendiri. Belajar untuk menikmati hidup yang lebih seimbang. Kisah ini mengajarkan kita bahwa meskipun bekerja keras itu penting, hidup yang penuh dengan keseimbangan antara pekerjaan, istirahat, dan kebahagiaan jauh lebih berarti. Keseimbangan adalah kunci untuk menikmati hidup sepenuhnya, sehingga kita dapat menjalani setiap hari dengan hati yang lebih ringan dan penuh semangat. Kisah Abu Nawas selanjutnya yaitu Abu Nawas dengan keputusan yang tepat.
Suatu pagi yang cerah, seorang pedagang kaya datang menemui Abu Nawas di rumahnya. Wajahnya tampak cemas, dan tangannya terlipat erat di depan dada, menandakan ia sedang dihantui oleh kegelisahan yang mendalam. Abu Nawas yang sedang menikmati secangkir teh hangat memandang pedagang itu dengan senyuman penuh perhatian. "Abu Nawas," kata pedagang itu dengan nada berat, "aku datang untuk memohon nasihatmu. Aku sedang dihadapkan pada sebuah keputusan besar. Aku memiliki sebuah toko di pasar ini yang telah berjalan dengan baik. Namun ada tawaran untuk membuka cabang baru di pasar yang lebih besar. Toko baru ini menawarkan potensi keuntungan yang sangat besar. Tetapi aku ragu, apakah ini langkah yang tepat? Haruskah aku meninggalkan toko lamaku yang sudah berjalan dengan stabil? Atau aku harus mencoba risiko baru dengan membuka cabang baru?" Abu Nawas memiringkan kepala, memikirkan kata-kata pedagang itu sejenak. Pedagang itu tampak sangat bingung, seolah-olah hatinya dipenuhi oleh kebimbangan yang berat. Abu Nawas meletakkan cangkir tehnya dan melangkah mendekat. "Keputusan seperti itu, teman, tidak boleh diambil tergesa-gesa. Banyak orang terjebak dalam keraguan ketika harus memilih antara dua jalan yang tampak menjanjikan. Tapi, jika kamu ingin membuat keputusan yang tepat, aku akan memberimu satu cara yang sangat sederhana," kata Abu Nawas dengan nada lembut namun penuh keyakinan. "Keputusan seperti itu, teman, tidak boleh diambil tergesa-gesa. Banyak orang terjebak dalam keraguan ketika harus memilih antara dua jalan yang tampak menjanjikan. Tapi, jika kamu ingin membuat keputusan yang tepat, aku akan memberimu satu cara yang sangat sederhana," kata Abu Nawas dengan nada lembut namun penuh keyakinan. Pedagang itu terdiam. Ia merenung, memikirkan setiap kata yang baru saja diucapkan Abu Nawas. Terkadang, dalam kehidupan yang penuh dengan pilihan, kita seringkali terjebak dalam perhitungan logis dan analisis yang panjang. Namun, Abu Nawas justru mengajarkan untuk mendengarkan suara hati yang lebih dalam. Kebahagiaan bukan hanya keuntungan atau kesuksesan semata, adalah penuntun terbaik dalam membuat keputusan. Setelah beberapa saat, pedagang itu memutuskan untuk berbicara lebih lanjut. "Tapi, Abu Nawas, bagaimana aku bisa tahu apakah kebahagiaan itu datang dari keputusan baru atau tetap pada yang lama? Bukankah jika aku mengambil risiko dan membuka toko baru, aku bisa memperoleh keuntungan yang lebih besar? Apakah itu tidak akan membawa kebahagiaan lebih?" Abu Nawas menatap pedagang itu dengan bijaksana. Keuntungan memang menggoda, dan mungkin saja itu akan membawa kebahagiaan dalam bentuk materi. Namun, kebahagiaan sejati tidak selalu datang dari uang atau kesuksesan duniawi. Kebahagiaan bisa datang dari rasa damai yang kita rasakan, dari kepuasan atas keputusan yang kita ambil dengan hati yang tenang. Jika membuka toko baru membuatmu merasa cemas, khawatir, atau tertekan, itu mungkin bukan keputusan yang tepat. Meskipun secara finansial terlihat menjanjikan, kebahagiaanmu lebih berharga daripada keuntungan semata. Pedagang itu mulai menyadari kebenaran kata-kata Abu Nawas. Dalam hatinya, ia merasakan ketenangan saat membayangkan untuk tetap menjalankan toko lamanya, tempat yang telah memberinya kenyamanan dan rasa aman. Meskipun tawaran membuka toko baru menggiurkan, namun tidak ada yang lebih penting baginya daripada rasa damai dalam menjalani kehidupan sehari-hari. "Aku mengerti sekarang, Abu Nawas," kata pedagang itu setelah beberapa saat merenung. "Aku tidak ingin terjebak dalam kegelisahan dan kecemasan. Toko lamaku mungkin tidak sebesar yang baru, tetapi aku merasa lebih bahagia di sini. Terima kasih atas nasihatmu." Abu Nawas tersenyum lebar dan menepuk bahu pedagang itu. "Keputusan yang bijaksana, teman. Kehidupan ini memang penuh dengan pilihan, namun kebahagiaan yang datang dari dalam dirimu adalah kompas yang paling akurat. Jangan biarkan dunia luar dengan segala keinginannya mengganggu kedamaian hatimu." Pedagang itu akhirnya memutuskan untuk tetap di toko lamanya. Walaupun ia tahu bahwa membuka toko baru mungkin akan memberi keuntungan yang lebih besar, ia memilih untuk menjaga kenyamanan dan kebahagiaannya. Ia menyadari bahwa terkadang kebahagiaan yang sejati datang dari keputusan-keputusan yang lebih sederhana dan lebih dekat dengan hati. Kisah ini mengajarkan kita bahwa dalam menghadapi keputusan hidup yang besar, kebahagiaan sejati bukan hanya datang dari pencapaian luar,
tetapi dari kedamaian hati dan kepuasan dalam diri. Tidak semua keputusan harus didasarkan pada perhitungan material atau keuntungan jangka pendek. Kebahagiaan seringkali datang ketika kita memilih untuk mengikuti kata hati kita dan membuat pilihan yang sesuai dengan apa yang benar-benar membuat kita damai dan bahagia. Kisah selanjutnya yaitu Abu Nawas dengan pandangan filsafat hidup. Suatu hari yang cerah, seorang filsuf terkenal dari luar negeri datang ke kota Baghdad. Ia dikenal karena pemikirannya yang mendalam tentang kehidupan dan reputasinya sebagai seorang filsuf yang selalu mencari makna dari segala hal. Filsuf ini sangat ingin bertemu dengan Abu Nawas, seorang pria yang terkenal karena kecerdasan dan kebijaksanaannya yang tidak biasa. Orang-orang seringkali datang kepada Abu Nawas untuk mendapatkan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan hidup yang mendalam, namun dengan cara yang penuh humor dan kearifan. Filsuf tersebut akhirnya mengunjungi rumah Abu Nawas, membawa serta sepotong buku filsafat yang penuh dengan teori-teori rumit tentang makna hidup. Setelah berbasa-basi sebentar, filsuf itu akhirnya berkata dengan suara penuh keyakinan, "Hidup ini penuh dengan pertanyaan yang mendalam, Abu Nawas. Begitu banyak hal yang kita tidak pahami. Kami para filsuf berusaha mencari makna dari kehidupan, tetapi seringkali kami terjebak dalam labirin pemikiran yang tidak ada ujungnya. Aku ingin tahu, menurutmu, apa makna sejati dari kehidupan ini?" Abu Nawas yang sedang duduk santai di kursi kayu, dengan secangkir teh di tangannya, tidak langsung menjawab. Dia menatap filsuf itu sejenak, lalu perlahan-lahan mengangkat cangkir teh dan menyeruputnya dengan tenang. Setelah itu, dia tersenyum dan berkata, "Makna hidup? Itu sederhana." Filsuf itu tampak terkejut dengan jawaban Abu Nawas yang begitu singkat dan lugas. "Sederhana, tapi Abu Nawas, bukankah hidup ini penuh dengan pertanyaan dan misteri yang tak terpecahkan? Bagaimana mungkin kamu mengatakan bahwa makna hidup itu sederhana?" Abu Nawas menatap filsuf itu dengan mata yang penuh kebijaksanaan dan menjawab dengan tenang, "Lihatlah secangkir teh ini. Hidup adalah seperti teh yang harus kita nikmati, bukan dicari-cari maknanya. Kita bisa menghabiskan berjam-jam memikirkan tentang teh ini, meneliti bagaimana teh dibuat, atau menganggapnya sebagai sesuatu yang sangat penting. Tetapi jika kita tidak meminumnya, kita akan merasa haus tanpa merasakan kenikmatannya." Filsuf itu terdiam sejenak, mencoba mencerna apa yang baru saja diucapkan oleh Abu Nawas. Ia tidak bisa menyangkal bahwa ada kebenaran dalam kata-kata Abu Nawas, meskipun jawabannya terdengar sangat sederhana dan tidak biasa. "Jadi, menurutmu," kata filsuf itu, "kita tidak perlu mencari makna hidup yang terlalu mendalam? Semua yang kita butuhkan ada di dalam hidup kita sendiri, di dalam setiap momen yang kita alami." Abu Nawas mengangguk dengan penuh keyakinan. "Tepat sekali. Makna hidup itu ada dalam setiap detik yang kita jalani. Ketika kita berhenti mencarinya di luar diri kita dan mulai menikmatinya di sini, di saat ini, kita baru bisa merasakan kedamaian yang sejati. Hidup bukanlah sesuatu yang harus dicari, melainkan sesuatu yang harus kita nikmati dengan penuh rasa syukur." Filsuf itu merenung sejenak, merasa terdiam dengan jawaban Abu Nawas yang begitu dalam dan penuh makna. Sebagai seorang filsuf yang terbiasa merenung dan mencari jawaban dalam pemikiran yang rumit, ia merasa seperti baru saja mendapat pelajaran berharga tentang bagaimana cara hidup yang lebih sederhana dan lebih damai. "Jadi, kamu mengatakan bahwa kita tidak perlu mencari makna hidup di luar diri kita?" tanya filsuf itu lagi, mencoba memahami lebih dalam. "Ya," jawab Abu Nawas, "makna hidup tidak ada di luar diri kita, tapi ada di dalam setiap momen yang kita alami. Ketika kita menghargai setiap detik yang ada, ketika kita belajar untuk menikmati apa yang kita miliki, kita akan menemukan kebahagiaan yang lebih besar daripada yang bisa ditemukan dalam teori-teori filsafat yang rumit." Filsuf itu tersenyum, seolah-olah mendapatkan pencerahan. "Aku harus mengakui, Abu Nawas, bahwa meskipun aku telah banyak belajar tentang filsafat dan teori-teori hidup, aku sering lupa untuk menikmati hidup itu sendiri. Aku terlalu sibuk mencari jawaban atas segala pertanyaan, hingga aku melewatkan keindahan yang ada di depan mataku." Abu Nawas tersenyum kembali,
Terkadang, kita terjebak dalam pencarian yang tidak ada ujungnya. Kita lupa bahwa jawaban atas banyak pertanyaan hidup ada dalam kesederhanaan. Dalam kebahagiaan yang datang dari momen kecil yang kita nikmati dengan hati yang terbuka. Setelah percakapan panjang itu, filsuf terkenal itu merasa seperti telah mendapatkan pelajaran yang sangat berharga. Ia berterima kasih kepada Abu Nawas dan meninggalkan rumahnya dengan perasaan yang lebih ringan, lebih damai, dan lebih bijaksana. Abu Nawas, seperti biasa, kembali melanjutkan aktivitasnya dengan senyum di wajahnya, menyadari bahwa kebijaksanaan sejati bukan selalu tentang menjawab pertanyaan-pertanyaan besar, tetapi tentang bagaimana kita dapat menemukan kedamaian dalam kesederhanaan hidup. Kisah selanjutnya yaitu Abu Nawas berpikir dengan logika filsuf. Pada suatu pagi yang cerah, seorang filsuf terkenal yang sangat terpelajar datang dari jauh untuk mengunjungi Abu Nawas. Filsuf ini dikenal karena kecerdasannya yang luar biasa dalam bidang logika dan pemikiran abstrak. Dia merasa penasaran dengan cara Abu Nawas memandang dunia. Karena meskipun terkenal dengan kebijaksanaan dan humor cerdasnya, banyak orang menganggapnya sebagai orang yang tidak terlalu terikat pada logika yang rumit. Setibanya di rumah Abu Nawas, filsuf itu langsung mengajukan sebuah tantangan. Abu Nawas, katanya dengan penuh keyakinan, "Aku ingin menguji logikamu. Jika dua orang berjalan menuju sebuah pintu yang terbuka, dan yang satu mencapai pintu lebih dulu, apakah dia lebih cepat?" Abu Nawas mendengarkan dengan seksama, lalu merenung sejenak sebelum memberikan jawaban yang tenang. Jika pintunya terbuka, tidak ada yang perlu dikejar. Keduanya hanya perlu masuk. Filsuf itu terkejut dengan jawaban tersebut dan merasa sedikit bingung. Tapi ini tentang logika dan kecepatan. Logika mengatakan bahwa yang sampai lebih dulu adalah yang lebih cepat. Bukan begitu? Abu Nawas tersenyum tipis. Logika memang penting. Tetapi kadang-kadang kita terjebak dalam kecepatan dan tujuan tanpa menyadari bahwa yang paling penting adalah tujuan itu sendiri. Jika pintunya terbuka, mengapa harus terburu-buru? Keduanya bisa masuk dengan santai tanpa perlu memikirkan siapa yang lebih cepat. Filsuf itu terdiam, merasa bahwa jawaban Abu Nawas membawa perasaan yang lebih dalam daripada yang ia harapkan. Tapi, katanya mencoba mempertahankan argumennya, kecepatan adalah hal yang jelas logika kita bekerja dengan cara itu. Kecepatan menentukan siapa yang lebih unggul. Abu Nawas kemudian berdiri dan berjalan ke arah sebuah pintu yang ada di samping ruangan. Ia membuka pintu itu lebar-lebar, lalu dengan santai melangkah keluar, menoleh kembali ke filsuf dan berkata, "Lihat, pintunya terbuka. Jika aku buru-buru atau berlomba untuk sampai lebih dulu, aku mungkin akan terjatuh atau kehilangan banyak hal sepanjang perjalanan. Namun jika aku berjalan dengan tenang, aku dapat menikmati perjalanan itu dan sampai dengan selamat." Filsuf itu terkejut, namun perlahan-lahan mulai menyadari bahwa Abu Nawas sedang mengajarkan sesuatu yang lebih dari sekadar soal logika dan kecepatan. Jadi, kamu mengatakan bahwa terkadang kita terlalu fokus pada logika dan kecepatan dalam hidup, tanpa menyadari bahwa apa yang benar-benar penting adalah bagaimana kita menjalani perjalanan itu sendiri. Abu Nawas mengangguk. Tepat sekali. Dalam hidup, banyak orang berlomba-lomba untuk mencapai tujuan mereka dengan kecepatan penuh, tetapi mereka seringkali melewatkan keindahan dalam perjalanan itu. Kecepatan dan logika mungkin membawa kita lebih cepat menuju tujuan, tetapi tidak ada yang lebih berharga daripada mengetahui kapan kita harus berhenti berpikir terlalu banyak dan mulai menikmati setiap langkah. Filsuf itu merenung sejenak. Meskipun dirinya seorang filsuf yang sudah lama terlatih dalam cara berpikir yang mendalam dan logis, ia merasa bahwa jawabannya selama ini terlalu sempit dan terlalu terfokus pada aspek yang dapat dihitung dan diukur. Jawaban Abu Nawas membukakan matanya bahwa hidup ini tidak selalu tentang kecepatan atau mencapai sesuatu lebih dulu. Terkadang, yang paling penting adalah menikmati setiap detik yang kita jalani tanpa terburu-buru. "Aku mengerti sekarang," kata filsuf itu. Logika memang penting, tapi terkadang kebijaksanaan ada dalam kesederhanaan, dalam berhenti sejenak
untuk merasakan hidup. Aku rasa aku banyak belajar dari percakapan ini. Abu Nawas. Abu Nawas tersenyum lebar. Itulah tujuan hidup, bukan? Untuk terus belajar, tidak hanya dari logika, tetapi juga dari pengalaman, kebijaksanaan, dan bahkan dari cara kita menikmati perjalanan hidup. Filsuf itu pun mengangguk dengan penuh rasa terima kasih. Dia merasa bahwa pada akhirnya, meskipun banyak hal dalam hidup ini bisa dijelaskan dengan logika, ada pula banyak hal yang hanya bisa dimengerti melalui pengalaman langsung, melalui cara kita merasakan dan menikmati setiap momen. Terima kasih, Abu Nawas, ujar filsuf itu. Aku rasa aku harus lebih sering berhenti berpikir dan lebih sering menikmati hidup. Abu Nawas hanya tertawa kecil dan berkata, itulah kebijaksanaan sejati, mengetahui kapan harus berpikir dan kapan harus berhenti berpikir. Setelah perbincangan itu, filsuf itu meninggalkan rumah Abu Nawas dengan perasaan yang lebih ringan dan lebih bijaksana. Ia sadar bahwa terkadang untuk memahami kehidupan dengan lebih baik, kita tidak perlu selalu mencari jawaban yang rumit, tetapi cukup belajar untuk menjalani hidup dengan penuh ketenangan dan kebijaksanaan.